Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginspirasi hidup kita setiap harinya. Sahabatku, pernahkah kau merasa menyesal begitu dalam setelah melakukan sebuah kesalahan? Lalu, hatimu remuk, jiwamu gelisah, dan satu-satunya jalan yang kau cari hanyalah ampunan dari Allah? Kisah hari ini adalah tentang seorang sahabat Nabi yang pernah terpeleset dalam pengkhianatan, namun ia bangkit, bukan dengan lari dari kesalahan, tapi dengan mengikat dirinya di tiang masjid, memohon taubat dari Rabb-Nya siang dan malam. Inilah kisah Abu Lubabah, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah salah langkah, tapi akhirnya diampuni, karena tulusnya penyesalan dan keikhlasan taubatnya. Mari kita simak kisah menggetarkan hati ini, dan temukan pelajaran berharga tentang amanah, penyesalan, dan harapan akan ampunan ilahi. Abu Lubabah merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan Islam. Ia dikenang bukan hanya karena kedekatannya dengan Rasulullah, tetapi juga karena kontribusinya dalam memperjuangkan dan menegakkan agama Islam di masa-masa awal penyebarannya. Namanya tercatat sebagai seorang pejuang sejati, mukmin yang taat, dan tokoh yang diabadikan dalam literatur Islam. Dalam buku berjudul Tokoh-tokoh yang diabadikan Al-Quran karya, Abd Al-Rahman Umairah, dijelaskan bahwa Abu Lubabah berasal dari kota Yatsrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah. Sejak awal, ia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap ajaran Islam. Ia termasuk dalam barisan orang-orang pertama dari kalangan penduduk Madinah yang memeluk Islam. Hal ini terjadi setelah sekelompok kaum Ansyar bertemu dengan Mus'ab bin Umair yang kala itu diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan dakwah Islam di Yatsrib. Pertemuan ini mengubah keyakinan mereka dan membuat Abu Lubabah serta beberapa yang lainnya beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuknya Abu Lubabah dalam Islam menjadi awal dari perjalanan spiritual dan perjuangan hidupnya yang luar biasa. Ia tidak hanya beriman secara pribadi, tetapi juga aktif dalam kehidupan sosial politik umat Islam saat itu. Komitmennya terhadap agama tercermin dalam keikutsertaannya dalam berbagai peristiwa penting yang terjadi di masa kenabian. Salah satunya adalah ketika terjadi Perang Badar, sebuah peperangan besar pertama antara kaum muslimin dan kaum Quraisy dari Mekah. Dalam peristiwa Perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanggung jawab besar kepada Abu Lubabah. Ia tidak diikutsertakan dalam pertempuran secara langsung, melainkan diberi amanah yang sangat penting, menjaga Madinah. Abu Lubabah ditunjuk sebagai wakil Rasulullah untuk memimpin kota selama keberangkatan pasukan Islam ke medan perang. Tugas yang diberikan kepadanya meliputi pengamanan wilayah Madinah, menjaga keselamatan para penduduk, memelihara perkebunan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, serta melindungi daerah-daerah perbatasan dari kemungkinan ancaman atau serangan musuh. Tugas berat ini diterima Abu Lubabah dengan penuh rasa tanggung jawab dan kepatuhan. Ia menjalankan amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh hati. Tidak hanya sekadar menjaga kota, ia juga turut mempersiapkan kebutuhan logistik dan peralatan bagi pasukan yang akan berangkat ke medan tempur. Di bawah arahannya, kaum muslimin digerakkan untuk membuat dan menyiapkan senjata perang, yang kala itu sangat dibutuhkan dalam menghadapi musuh yang jauh lebih besar dalam hal persenjataan dan jumlah pasukan. Pada masa penaklukan benteng Yahudi Bani Quraisyah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung pengepungan tersebut. Dalam ekspedisi itu, beliau tidak sendiri, melainkan ditemani para sahabat, termasuk Abu Lubabah bin Abdul Munzir, seorang sahabat dari suku Aus yang dikenal sebagai pribadi yang setia dan taat. Sementara itu, kepemimpinan kota Madinah untuk sementara diserahkan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum selama Nabi dan pasukan kaum muslimin berada di luar kota. Pengepungan terhadap Bani Quraisyah berlangsung cukup lama, yaitu selama 25 malam. Dalam masa-masa yang mencekam itu, penduduk Bani Quraisyah mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Persediaan makanan menipis, dan mereka hidup dalam bayang-bayang kekalahan serta ketakutan yang mendalam. Meski demikian,
Mereka tetap memilih untuk bertahan dan menolak tunduk pada hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai kaum Yahudi, mereka bersikeras tetap berpegang pada ajaran Taurat. Dalam kondisi seperti itulah mereka mengusulkan agar Abu Lubabah datang ke benteng untuk memberi pendapat mengenai apa yang sebaiknya mereka lakukan. Permintaan ini tidak terlepas dari latar belakang bahwa Bani Quraisyah dulunya adalah sekutu suku Aus, yang juga merupakan suku asal istri Abu Lubabah. Dalam buku Terbang Menjemput Rahmat dengan Sayap Taubat karya Rizem Aizid, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pun menyetujui permintaan itu dan mengutus Abu Lubabah sebagai perwakilan beliau untuk berunding dengan Bani Quraisyah. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa kaum Bani Quraisyah telah melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian damai yang telah disepakati bersama Rasulullah SAW. Bahkan, mereka sempat berencana melakukan tindakan jahat terhadap umat Islam, yang membuat situasi semakin tegang. Maka, keberangkatan Abu Lubabah bukan sekadar untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai bentuk diplomasi penting yang membawa konsekuensi besar. Ketika Abu Lubabah memasuki benteng Bani Quraisyah, suasana yang ia hadapi sangat mengharukan. Para pria menyambutnya dengan berdiri, sementara kaum wanita dan anak-anak mengerubunginya dalam tangisan pilu. Mereka memohon belas kasih, berharap mendapat simpati dari seseorang yang mereka kenal dekat. Hati Abu Lubabah yang lembut pun tersentuh oleh pemandangan tersebut. Dalam kondisi emosional itu, para pemimpin Bani Quraisyah bertanya padanya, "Wahai Abu Lubabah, apakah sebaiknya kami menyerahkan diri dan mengikuti hukum Muhammad?" Bukannya memberikan jawaban dengan kata-kata, Abu Lubabah justru melakukan isyarat dengan tangannya yang diletakkan di lehernya sendiri. Gerakan yang mengisyaratkan bahwa jika mereka menyerah, maka mereka akan dihukum mati. Isyarat tersebut menjadi titik krusial dalam kisah ini. Meskipun Abu Lubabah tidak mengucapkan sepatah kata pun, gerakan tubuhnya dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tugasnya sebagai utusan Rasulullah SAW. Ia tidak menjaga amanah dan justru memberikan sinyal yang sangat sensitif kepada pihak musuh. Padahal, sebagai utusan, ia seharusnya hanya menyampaikan pesan dan tidak menambahkan pendapat atau sikap pribadi. Seketika setelah pertemuan itu, Abu Lubabah menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia perbuat. Ia merasa telah berbuat dosa besar karena mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Dengan perasaan bersalah yang dalam, ia segera kembali ke Madinah dan menuju masjid. Di sana, ia mengikatkan dirinya pada salah satu tiang masjid dengan penuh penyesalan. Abu Lubabah menyatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan tempat itu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Bahkan, ia bersumpah tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di tempat tinggal Bani Quraisyah, tempat di mana ia melakukan kesalahan fatal itu. Masih merujuk pada kisah yang sama, disebutkan bahwa Abu Lubabah berdiam diri di bawah panas terik matahari. Ia tidak makan dan tidak minum selama 1 hari penuh. Dalam kondisi lemah dan kehausan, ia berkata, "Aku tidak akan melepaskan ikatan ini, kecuali jika aku meninggal dunia atau Allah mengampuniku." Rasulullah SAW pun mengetahui kondisi sahabatnya itu dan terus memperhatikannya, baik pada siang maupun malam hari, tanpa memberikan komentar. Hingga akhirnya, setelah 6 hari dalam keadaan terikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Wahyu tersebut merupakan teguran atas tindakan Abu Lubabah yang menyiksa dirinya sendiri karena penyesalan. Allah mengingatkan umat Islam dalam surat Al-Anfal ayat 27. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Ayat tersebut mengandung pesan agar kaum muslimin tidak mengkhianati kepercayaan dan amanah yang telah diberikan Allah dan Rasul-Nya. Tindakan pengkhianatan seperti yang dilakukan Abu Lubabah merupakan perbuatan yang sangat tercela. Tidak lama setelah ayat itu turun,
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan wahyu lain yang menunjukkan bahwa taubat Abu Lubabah telah diterima. Wahyu tersebut termuat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 102. Dan, ada pula, orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, mereka mencampur-baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 102. Begitu kabar ini disampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan secara langsung membuka ikatan tali yang melilit tubuh Abu Lubabah. Tangisan haru pun pecah. Taubatnya diterima, dan ia kembali menjadi bagian dari umat Islam yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa ampunan Allah sangat luas, dan siapapun yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat akan diterima, meskipun sebelumnya melakukan dosa besar. Kisah Abu Lubabah bukan sekadar cerita masa lalu, tapi juga pengingat kuat bagi setiap muslim tentang betapa pentingnya menjaga amanah. Seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah pun bisa tergelincir dalam dosa karena pengaruh emosi dan simpati yang berlebihan. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana ia menebus kesalahannya, dengan penuh penyesalan, mengakui dosa, dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dari kisah ini, kita juga diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun. Meski seseorang telah melakukan kesalahan besar, Allah tetap membuka pintu taubat selama hambanya kembali dengan hati yang tulus. Ini adalah pelajaran yang harus selalu tertanam dalam hati setiap muslim. Jangan pernah menunda taubat, karena rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosa kita. Semoga kita semua mampu meneladani semangat taubat Abu Lubabah dan selalu menjaga amanah yang telah dipercayakan kepada kita, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, maupun sesama manusia. Kisah Abu Lubabah mengajarkan kepada kita bahwa setiap manusia bisa saja tergelincir dalam kesalahan. Bahkan sahabat Rasulullah pun pernah tersandung dosa. Tapi yang membedakan adalah bagaimana ia menyikapi kesalahannya, dengan penyesalan yang tulus, taubat yang ikhlas, dan hati yang berserah penuh kepada Allah. Allah tidak menutup pintu ampunan bagi siapapun yang sungguh-sungguh kembali kepadanya. Maka jangan pernah merasa terlalu kotor untuk bertaubat, dan jangan pernah menunda-nunda taubat selagi nyawa masih dikandung badan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, untuk senantiasa menjaga amanah, menjauhi pengkhianatan, dan tak ragu untuk kembali kepada Allah setelah berbuat dosa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya hanya di Cahaya Kisah Islami.